Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Agus Rafael Manurung dengan NIM 12S23027. Jadi nilai saya pas praktikum itu yaitu 100. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum saya yaitu tugas Q0101 dan Q0102. Saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Tugas yang pertama itu, kembangkanlah sebuah program yang akan menerima sebaris teks dengan panjang 1-100 karakter. Teks terdiri atas karakter-karakter acak A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Tugas Anda adalah mengelompokkan karakter-karakter tersebut dan menampilkan sebaris luaran. Karakter bernilai ASCII lebih rendah mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai ASCII-nya. Konsep yang sama terjadi pada gelembung udara atau bubble, di mana gelembung yang lebih besar akan mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Perhatikan contoh berikut. Jika masukannya yaitu AAA, CC, BBB, Z, dan D, maka contoh luarannya itu yaitu AAA, BBB, CC, dan D, lalu Z. Lalu tugas yang kedua itu yaitu dengan mengaplikasikan konsep yang sama dengan tugas 1. Pada bagian ini Anda diminta untuk meriset luaran dengan menampilkan karakter-karakter dengan nilai ASCII yang lebih besar mendahului karakter-karakter dengan nilai ASCII lebih kecil. Contoh masukannya yaitu AA, CC, BBB, ZD, lalu contoh luarannya itu nanti dari yang terbesar yaitu ZD, C, C, B, 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 A, A, A. Lalu reportingnya itu presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video pada presentasi. Yang pertama, definisikan tipe data yang cocok dan representatif untuk setiap properti. Yang kedua, berikan dasar pemikiran Anda mengenai usulan tipe data yang telah digunakan. Yang ketiga, jabarkan solusi Anda langkah demi langkah. 4. Demonstrasikan solusi Anda. 5. Tunjukkan hasil yang Anda peroleh di GitHub Classroom. Note, semakin tajam argumen dan penjabaran Anda, semakin mudah penilaian dilakukan. Kriteria video presentasi, yaitu 1080 pixel per 30 fps, minimal 10 menit, mencakup layar full screen recording, suara jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Lalu diposting pada YouTube. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode pertama. Sini saya akan membuat declare include studio.h, include stri string.h, dan include stdlib.h. Oke, pertama kan kita membuat dulu declare integer main char huruf indeksnya atau size-nya 100, lalu kita membuat char array dengan indeks size-nya 100, lalu kita membuat integer i sama dengan 0 yang digunakan untuk sebagai indeks mengakses ruang array-nya. Lalu kita menggunakan fgets huruf 100 lalu studio input yang digunakan untuk membaca input dari pengguna untuk menyimpan array huruf yang ini. Lalu kita akan membuat char karakter sama dengan huruf, char n sama dengan huruf, lalu kita membuat loopingan while n sama dengan /0. Lalu kita membuat lagi loopingan if n sama dengan koma, lalu kita membuat n/0, lalu kita membuat array i plus karakter, lalu karakter sama dengan n. Jadi kan kode ini yang kita gunakan ini dalam loopingan ini kita membuat program setiap karakter string input. Lalu jika programnya memenuhi koma, maka nanti karakter tersebut akan ada dalam array. Dan indeks i-nya akan diperbarui. Lalu kita membuat variabel karakter yang ini, karena membuat variabel karakter ini yang kemudian itu untuk diatur menunjuk ke karakter setelah koma.
Nah, lalu kan nanti kita buat lagi loopingan if karakter sama dengan n array i plus plus sama dengan karakter. Lalu kita akan menggunakan pengurutan array yang menggunakan loopingan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil i kurang 1 j plus plus. Kita buat lagi loopingan for integer k sama dengan j tambah 1, k lebih kecil i k plus plus. Kita membuat loopingan if array index j lebih besar dari array index k, lalu menggunakan char temporary sama dengan array index j, lalu membuat array index j sama dengan array index k, array k sama dengan temporary. Di sini kan yang kita tahu itu untuk program algoritma bubble sort itu kita disuruh untuk mengurutkan angka. Tadi kita disuruh untuk mengurutkan huruf dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu kita masuk ke loopingan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil i, j plus plus, print f, persen j, array index j, if j lebih kecil i kurang 1, lalu print f. Di sini tadi kan program ini akan menampilkan karakter-karakter yang telah diurutkan, yang dari terkecil sampai terbesar. Lalu dipisahkan oleh tanda koma, makanya kita mau print f koma ini. Dan diakhiri dengan new line. Maka jika ada karakter terakhir yang kita masukkan itu akan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, program ini akan seluruhan membaca string input, memisahkan karakter-karakternya dengan tanda koma, dan mengurutkan karakter-karakter tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, lalu di sini kita akan mencoba mengerannya. Di sini kita buat gcc gcc i01 01 a. Jadi tadi yang ininya itu contoh masukannya itu yaitu a. Jadi yang seperti kita lihat yaitu kan yang diminta tadi inputnya itu AA, CC, BB, Z, dan D. Lalu nanti pelarannya itu dia diurutkan dari yang urutannya paling kecil. Jadi kan yang pertama itu A, lalu yang ke B, lalu yang C, lalu D, lalu yang ke Z. Oke. Sini juga kita akan menjelaskan I01 02. Nah, di sini kan sama juga kayak yang tadi kita pertama integer main, char huruf indeks 100, char array indeks 100, integer i sama dengan 0, yang gunanya tadi untuk mengapa kan menyimpan array-nya tadi, kapasitas array-nya untuk yang untuk indeks mengakses array-nya ini tadi, yang 100 ini. Dan lalu kita menggunakan fgetch. Kan fgetch itu untuk membaca input dari pengguna, yaitu nanti yang membaca itu huruf 100 dan std studio input. Baru kan kita masuk ke char karakter sama dengan huruf, char n sama dengan huruf, while n sama dengan slash 0, if n sama dengan koma, n sama dengan slash 0, array i plus plus sama dengan karakter, dan n tambah 1. Nah, kan ini juga sama juga kita di dalam looping ini kita kan memeriksa setiap karakter yang menunjukkan string input. Lalu jika programnya memenuhi maka karakter sebelum koma tersebut disimpan dalam array. Nah, dan dalam indeks ini, indeks yang i ini akan diperbarui menjadi variabel karakter.
menginginkan menjadi karakter, lalu kemudian akan menunjukkan karakter setelah koma. Makanya kita jadi membuat ini n sama dengan 9 koma. Lalu kita akhirnya n. Lalu saya akan lalu kita membuat loopingan for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari i sama dengan 1, j plus plus. For integer k sama dengan j plus 1, k lebih kecil i k plus plus. Lalu if array j, array index k, char temporary sama dengan array index j, array index j sama dengan array index k. Lalu karakter k sama dengan temporary. Nah, di sini kita akan gunanya yang ini. Jadi menggunakan fungsi bubble sort tadi yang untuk mengurutkan bilangan ASCII. Kan tadi kan yang final 1 itu dari yang terkecil ke terbesar. Tapi yang final 2 ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, itulah gunanya loopingan ini. Untuk mengurutkan bilangan ASCII dari yang terbesar hingga ke terkecil. Lalu kita masuk ke for integer j sama dengan 0, j lebih kecil i, j plus plus, lalu kita print f %c array index j, lalu kita membuat loopingan if j lebih kecil i sama dengan 1, lalu kita membuat print f. Nah, di sini kan tadi sama juga, dibilang program ini menghasilkan karakter-karakter yang diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Lalu kan tadi contoh inputnya itu akan dipisahkan sama koma, makanya kita buat print f tanda titik 2 koma. Nah, lalu di akhirnya kita akan membuat new line-nya lagi. Jika ada karakter terakhir maka akan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, jadi nanti program ini akan keseluruhannya membaca string input, lalu memisahkan tanda koma, lalu mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, lalu kita mengakhiri program dengan menggunakan return 0. Jadi sini saya akan mencoba mengerjakan i 02 jadi contoh masukannya yang kedua itu final 2 itu sama juga kayak input yang pertama. Di sini kan hasil outputnya itu dari urutannya terbesar, yaitu Z, D, C, C, B, B, dan A. Jadi prompt yang saya isi itu yaitu dari ChatGPT, cara mengukur bilang ASCII di bahasa C, apa itu keystroke di bahasa C, pengertian sysop di bahasa C, cara menggunakan STR di bahasa C. Lalu prompt yang Copilot yang saya pakai itu untuk memperbaiki kode saya yang error tadi. Kode saya sempat error, lalu saya menggunakan Copilot untuk memperbaiki kodenya. Di sini yang paling membantu yaitu ChatGPT, karena AI ChatGPT dapat membantu saya menemukan solusi-solusi pada pengerjaan praktikum Pempros. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih, Pak.